Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Semuanya sehat ya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah terlebih dahulu kita berdoa ya. Mungkin Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, silakan. Untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa berpercaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Jadi anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, terlebih dahulu Ibu mau berikan speaking, di mana speakingnya itu berupa tepuk semangat. Jadi kalau Ibu bilang tepuk semangat, semangat gitu ya. Ya Bu. Coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Coba lagi sekali biar energinya keluar, itu semangatnya kelihatan. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menentukan, menganalisis, menilai, membuat dan mengelompokkan majas berdasarkan makna denotatif dan konotatif untuk mengungkapkan ide atau perasaannya. Jadi sebelum kita masuk di pembelajaran, anak-anak pernah nggak mendengar atau membaca suatu kalimat yang apa ya? Yang unik gitu? Pernah? Nggak pernah? Apakah ada yang pernah membaca atau mendengar lagu mungkin, pantun, puisi, atau cerita pendek yang ada kalimat yang didengar unik gitu? Pernah? Misalnya, contohnya, kalau Ibu bilang hatiku bagai kapas yang basah kuyup. Nah, ketika anak-anak mendengar kalimat seperti itu, apa sih yang anak-anak pikirkan? Kapasnya yang basah, atau hatinya yang basah? Kapasnya yang basah. Berarti kalimat tadi itu kapasnya yang basah gitu. Ya. Baik, untuk lebih mendalami materi, Ibu akan memberikan video pembelajarannya. Termasuk majas yang mana? Oke, kita mulai saja ya. Apa majas itu? Majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan kesan. Majas akan membuat cerita memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca. Ya, dibuka ya. Jadi majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan pesan. Jadi penggunaan majas itu agar sebuah kalimat itu terdengar lebih menarik, terdengar lebih unik dan dapat mengikat pembaca, agar pokoknya menarik perhatian pembaca untuk untuk membaca sebuah karya sastra gitu. Majas yang akan kita pelajari hari ini adalah majas metafora, personifikasi, dan hiperbola. Jenis-jenis majas yang akan kita pelajari apa saja? Metafora, personifikasi, dan hiperbola. Lanjut ya. Kita mulai satu persatu. Yang pertama, majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Nah, contohnya ini. Rumah itu habis dilalap si jago merah dalam waktu 2 jam saja. Ada
Ada yang tahu pengertian majas metafora tadi apa? Ya, boleh. Majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Ya, benar. Contohnya apa? Seperti rumah itu habis dilalap si jago merah, yang dimana jago merah itu api. Oh, berarti si jago merah itu melambangkan simbol dari api. Ya. Di sini si jago merah itu simbol atau kata lain dari api. Berikutnya majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah. Jadi majas yang kedua yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Apakah anak-anak punya atau pernah baca atau punya pengalaman terkait sifat manusia yang digambarkan dalam sebuah benda? Misalnya apa? Ya, radio. Oh iya, radio. Nah, radionya itu menggambarkan sifat manusia seperti apa? Ya bisa. Ya bisa. Suara radionya itu berisik. Ya, jadi maksudnya itu menggambarkan sifat manusia yang berisik, ya, yang berisik, yang banyak bicara, yang cerewet, gitu ya. Benda. Misalnya, radio itu mendendangkan lagu merdu setiap sore hari. Nah, di sini radio diumpamakan itu memiliki sifat seperti manusia yang dapat mendendangkan atau menyanyikan lagu. Padahal sesungguhnya radio itu berupa benda yang tentunya tidak bisa berdendang atau tidak bisa bernyanyi. Pula adalah majas yang Selanjutnya itu majas hiperbola, di mana artinya majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekankan maksud atau sesuatu yang akan dibahas gitu. Contohnya, menggunakan kata yang bermakna. Contoh majas hiperbola yaitu sesaat setelah peluit dibunyikan anak itu langsung berlari secepat kilat. Jadi dalam kalimat yang ini apakah ada yang mana yang menggunakan penekanan gitu atau menggunakan majas hiperbola? Yang ada yang tahu yang bagian mana? Secepat kilat. Ya, jadi penekanannya itu pada kalimat secepat kilat yang bermakna anak itu berlari sangat kencang atau seperti kilatan cahaya. sesaat setelah peluit lomba dibunyikan, anak itu langsung berlari secepat kilat. Nah, di sini disampaikan berlari secepat kilat, cahaya atau kedip. Ini bermakna berlari sangat kencang seperti kilatan cahaya. Sesungguhnya ketika seseorang berlari tentunya tidak akan secepat cahaya, tapi di sini dilebih-lebihkan jadinya hiperbola. Baik, setelah mempelajari definisi majas, macam-macam majas, jadi anak-anak juga dapat mengenal di dalam majas itu dia menggunakan ada makna denotasi dan konotasinya. Jadi makna denotasi yaitu makna yang secara objektif atau juga sesuai arti dengan sesuai arti sebenarnya gitu. Misalnya contohnya kambing hitam. Jadi makna denotasi dari kambing hitamnya itu ya kambing yang berwarna hitam. Akan tetapi dalam makna konotasinya itu makna yang menggunakan kata kiasan atau yang memiliki arti sebaliknya. Jadi misalnya dari contoh kambing hitam itu makna konotasinya itu adalah orang yang
orang yang diadu domba atau orang yang disalahkan gitu ya. Sambungan yang ada. Kita mengenal Majas dalam cerita. Pertama metafora, kedua hiperbola, dan juga masih ada Majas personifikasi. Ayo hafalkan dengan senang hati. Pertama metafora, kata-kata sebenarnya, perumpamaan saja atau hanya kiasan. Contohnya raja siang sudah mulai tenggelam, itu artinya matahari terbenam. Ulang tangan ya. Hiperbola, majas yang berlebihan, suka tak masuk akal, jadi lebih-lebihkan. Contohnya mobil itu berjalan seperti pilar, itu artinya jalan dengan cepat. Personifikasi sebuah benda mati, seolah punya nyawa seperti manusia. Contohnya burung kecil yang bersaut-sautan, itu seperti suara manusia. Itu seperti suara manusia. Udah ya. Selanjutnya ibu akan membagikan. Selanjutnya saya 2, 4, 6, 8, 9. Nah, bentuk kelompok yang satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Boleh kita tolong untuk samakan kelompoknya bertiga-bertiga. Ya, ini UKPD-nya tolong diisi. UKPD-nya tolong diisi, terus nama kelompoknya. Baik, apakah UKPD-nya sudah selesai? Sudah. Oke, masing-masing kelompok boleh untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Mungkin untuk kelompok pertama. Di sini saya bersama teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang macam-macam majas ya. Di sini yang pertama itu jenis majas yang digunakan dalam teks tersebut. Yang pertama itu majas metafora. Nah, contoh teksnya itu wajahnya adalah rembulan yang memancarkan cahaya. Yang kedua, majas personifikasi. Contoh teksnya, di tengah malam sini, angin berbisik lembut, mengantar pesan kerinduan yang tak terucapkan. Yang ketiga, majas hiperbola. Contoh teksnya itu, kota ini adalah raksasa beton yang menelan setiap impian kecil. Nah, makna denotasi sama konotasi dari rembulan itu, denotasinya yaitu bulan yang terlihat di malam hari. Nah, untuk konotasinya yaitu keindahan. Selanjutnya, angin berbisik. Untuk denotasinya, gerakan udara yang terdengar. Nah, konotasinya yaitu tenang. Yang terakhir, raksasa beton. Untuk denotasinya, bangunan besar yang terbuat dari beton. Dan untuk konotasinya yaitu kota megah. Menurut kelompok kami, majas yang digunakan itu sudah benar semua ya. Baik, itu saja hasil diskusi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin bisa disampaikan. Boleh silakan dulu ya. Jadi, baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah merupakan materi hasil diskusinya dan teman-teman yang lain juga. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari itu yang pertama, ada yang tahu, masih ingat definisi dari majas itu apa? Merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk membuat kalimat semakin hidup dan menarik. Ya, benar.
pembelajaran hari ini, selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi ya untuk masing-masing peserta didik. Ini dan soal evaluasinya akan dikerjakan ya. Semuanya sudah selesai mengerjakan soal evaluasi? Dari materi yang sudah kita pelajari, apakah ada materi apa yang kalian pahami? Dan terkait video pembelajaran yang tadi, apa yang kalian pahami? Tentang apa? Tentang majas. Ya, tentang majas. Terus bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia hari ini? Apakah menyenangkan? Iya. Terus apakah ada, menurut kalian apakah ada yang sulit untuk dipahami? Tidak ada ya. Ya. Terus apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran materi majas hari ini? Baik, Ibu terima kasih pada anak-anak sudah bersemangat pada pembelajaran hari ini. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya agar lebih tetap semangat lagi, semangatnya tetap dijaga. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, dimohon ketua kelasnya pimpin doa ya. Baik, mengakhiri pelajaran kita ini, marilah saudara memulai pertanyaan di sini. Berdoa. Berdoa selesai. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.